warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua DKM atau pengurus beserta seluruh jajarannya, yaitu DKM Masjid Al-Hadi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau-beliau semua. Allah berikan bimbingan kepada beliau-beliau semua sehingga tidak lelah untuk mengurus Masjid Al-Hadi, untuk terus memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati, saya muliakan Bapak Yudi dan juga Bapak Hardi, yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan terus keberkahan kepada beliau. Allah berikan, Allah jaga kesehatan beliau, dan Allah berikan bimbingan perlindungan kepada beliau semua, dan Allah mudahkan segala urusan beliau semua. Dan juga yang tak lupa, yang menjadi wasilah adanya saya di sini, yaitu guru kami, walaupun tidak ada di sini, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau. Berkat wasilah beliau saya ada di sini, yaitu guru kita di Haji Mardani Mursyid. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan umur panjang kepada beliau. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat saya juga ada Mas Taswanto, Masya Allah, yang meliput. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk puasa yang ke berapa? Yang keempat. Tarawehnya yang kelima. Yang ke berapa, Bu? Nah, alhamdulillah ibu-ibu dan suaranya, berarti Lebaran 25 hari. Nah, masih jauh atau masih dekat, Bu? Masih jauh, masih dekat? Masih jauh, tapi bukan itu inti dari puasa. Tapi inti dari puasa adalah bagaimana kita bisa melewati, bagaimana kita bisa melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan tersebut. Karena ini bulan Ramadan adalah bulan yang hanya diberikan oleh Allah kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak didapetin sama umat-umat lain. Umatnya Nabi Adam nggak dapat bulan yang dimuliakan Allah. Umatnya Nabi Nuh nggak dapat bulan yang dimuliakan Allah. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling spesial di mata Allah. Makanya kita dikasih bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan. Benar nggak, Bu? Kemudian apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Kita harus melawan hawa nafsu kita. Kenapa? Supaya kita bisa merasakan nikmatnya berada di sisi Allah. Supaya kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya berzikir kepada Allah, nikmatnya berbuat baik kepada Allah. Kalau kita nggak bisa melawan hawa nafsu tersebut, maka kita nggak bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya?
Ibu, sebenarnya antara kita sama Allah tuh nggak ada jarak. Sebenarnya Bapak, antara kita sama Allah nggak ada jarak. Kita sama Allah dekat. Siapa yang bilang Allah? Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, jika ada hambaku yang bertanya bagaimana aku, tentang aku, katakan kepada mereka fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan kalian. Allah dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita. Bahkan Allah yakinkan di dalam surat Qaf mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, dan kami sangat dekat kepada kalian hamba-hamba Allah. Min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher manusia. Urat yang paling dekat dengan kita adalah urat leher kita. Allah lebih dekat dari itu. Artinya nggak ada jarak antara kita sama Allah. Tapi apa? Allah ciptakan yang namanya nafsu. Allah ciptakan yang namanya medan-medan nafsu, sehingga kita sebagai hamba Allah dianjurkan untuk melawan hawa nafsu tersebut. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, laula mayadinun nufus, jikalau tidak ada medan-medan nafsu, mata haqqaqa sairin, maka tidak akan terbukti perjalanan orang-orang yang menuju kepada Allah. Maka untuk membuktikan bagaimana cinta kita kepada Allah, kita harus melawan hawa nafsu tersebut. Bapak waktu pacaran sama ibunya nih, ya kan? Bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan istrinya, Pak? Nah, ada yang mertuanya galak, ada yang mertuanya pengen harus punya perusahaan dulu, ada yang mertuanya pengen harus bisa hatam Quran dulu, ada yang mertuanya pengen harus sholat 5 waktu harus full dulu, baru boleh nikahin anak saya. Itu semua dilakukan karena kita, untuk membuktikan cinta kita kepada orang yang mau kita nikahi. Sama, Allah pun perlu bukti daripada hamba-hambanya. Siapa orang-orang yang mau menuju kepada saya, siapa orang-orang yang mau mendekat kepada saya, taqarrab ilallah, siapa orang-orang yang cinta kepada saya, maka saya perlu bukti siapa orang-orang, bagaimana mereka berjalan menuju kepada Allah. Maka bagaimana? Maka dengan cara melawan hawa nafsu yang telah diciptakan oleh Allah. Ketika kita mampu berhasil untuk melawan hawa nafsu tersebut, maka kita akan merasakan bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, wali-wali kita dulu saking dekatnya sama Allah, ini doa apapun dikabulkan oleh Allah. Karena ini merupakan janji Allah. Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Kata Allah, kalian minta kepada saya akan kabulkan. Tapi kalian harus mendekatkan diri dulu kepada Allah. Orang kalau udah dekat sama Allah, minta apapun dikabulin. Dulu kita ada cerita satu riwayat Kiai Haji Khalil Bangkalan. Beliau seorang ulama karismatik dari Madura. Datang diundang tahlilan ke rumah tetangganya. Datang ke tahlilan ke rumah tetangganya, duduk nggak baca ilah hadratin, nggak baca surat al-ikhlas, nggak baca mu'awwidzatain kayak kita biasa, sampai bacain kursi. Datang duduk cuma baca la ilaha illallah. Satu kali doang baca sama Kiai Khalil. Akhirnya habis baca la ilaha illallah satu kali, Kiai Khalil langsung tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pulang. Pamit pulang. Ini tuan rumah gimana perasaannya? Udah nyembelih sapi 2 ekor, gede-gede, orang Madura kan, sapinya gede-gede. Udah potong sapi 2 ekor, ngundang kiainya cuma baca la ilaha illallah satu kali doang. Akhirnya ngegeruduk tuh tetangga.
Ya Allah, saya udah potong sapi 2 ekor, saya udah siapin dari jauh-jauh hari. Dibacain la ilaha illallah dong sekali. Akhirnya sampai berita tersebut, keluhan tetangga tersebut sampai ke telinga guru kita Syekhona Khalil Bakalan. Sama Syekh Khalil akhirnya disamperin. Mohon maaf, tuan rumah, apa ada yang dikeluh kesahkan? Ada ya Syekh, saya sudah nyembelih sapi 2 ekor. Kenapa cuma dibaca la ilaha illallah 1 kali doang? Akhirnya kata Syekh Khalil, ya udah, yang sapi 2 ekor kemarin masih ada nggak yang ukurannya sama? Masih ada di kantong saya, masih banyak, bahkan lebih besar. Cari yang lebih besar dari 2 ekor kemarin, datengin ke hadapan saya, didatengin tuh 2 ekor sapi dari kandangnya. Syekh Khalil bawa santrinya 1, akhirnya ditimbang tuh. Sama Syekh Khalil bilang ke suruh santrinya, kamu duduk di kamu berdiri di situ, sapi ada di situ. Ini kan pasti timbangannya lebih berat sapi. Ini santrinya Syekh Khalil udah ada di atas. Karena nggak mungkin seimbang. Itu dibilang sama Syekh Khalil, hitungan ketiga kamu ucapkan la ilaha illallah. Ngomong ke santrinya, hitungan ketiga kamu ucapkan la ilaha illallah. Sama Syekh Khalil hitung 1, 2, 3 ucapin. Itu sambil dia dari atas dia pegang timbangannya, ngomong la ilaha illallah. Itu tiba-tiba itu santrinya turun, sapinya naik ke atas, timbangannya kalah sama 1 orang santri yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka tidak ada doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jangan-jangan selama ini kita berdoa kok tidak dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi karena masih banyaknya kita berbuat dosa di hadapan Allah. Jangan-jangan masih banyaknya kita berburuk sangka kepada saudara-saudara kita, yang menyebabkan doa-doa kita menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Jangan-jangan karena kita nggak bisa melawan hawa nafsu kita, sehingga menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang terbaik oleh Allah, dan menjadikan umatnya baginda Nabi Muhammad mendapat pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afadin minal fitani. Allahumma fi ila aqamid tariq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.